Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi yang di halaman 47 di buku. Di buku halaman 47. Tentang kaidah ada suaranya halaman 47. Kaidah kebahasaan iklan. Kaidah itu artinya ciri-ciri bahasa, ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam iklan. Kita ulang dulu sedikit. Kemarin tujuan dari iklan itu apa? Tujuannya? Tujuan dari iklan itu apa? Untuk menginformasikan atau mempromosikan. Tujuan dari iklan itu untuk mempromosikan. Nanti di soal ujian ada nih tujuannya. Mempromosikan atau menginformasikan produk atau jasa. Tujuan dari iklan itu untuk mempromosikan atau menginformasikan produk atau jasa. Jadi kita masuk ke materinya. Kaidah kebahasaan iklan itu ada 6. Yang pertama, yang A, dia menggunakan kalimat dia menggunakan kalimat persuasif. Menggunakan kalimat persuasif. Lalu muncul pertanyaan, apa itu persuasif? Persuasif itu adalah kalimat yang membujuk atau mengajak ataupun menghimbau pembaca atau konsumen untuk membeli produk. Jadi
Kata kuncinya itu gini, persuasif itu dia berarti membujuk, mengajak ataupun menghimbau. Itu yang perlu diingat. Contoh kata yang membujuk. Contohnya di buku kita lihat ya. Contoh katanya, contoh katanya contohnya kata ayo, mari. Lalu apa lagi ya? Hadirilah. Dan lain-lain. Contohnya kayak di buku di halaman 44. Itu ada iklan layanan masyarakat. Ayo peduli pajak. Berarti dia kan mengajak masyarakat agar membayar pajak. Itu contoh kalimat yang persuasif. Udah siap ditulis biar Ustaz hapus? Belum. Lalu tadi yang pertama menggunakan kalimat persuasif, yang kedua yang B-nya dia menggunakan kalimat imperatif. Ada yang tahu apa itu imperatif? Jadi kalau imperatif itu dia kalimatnya berupa kata perintah. Dia kalau imperatif itu berarti dia kata perintah. Ingat aja. Imperatif berarti kata perintah. Biasanya kalau dia kalimat imperatif dia biasanya menggunakan tanda seru. Tanda seru tahu kan? Contohnya kita masuk ke contoh. Contoh kata perintah itu berarti jangan. Lalu apa lagi? Ya, dilarang. Lalu jauhi. Contohnya kayak seperti di buku. Ya. Di buku tuh contohnya di halaman 39 yang tentang tidak merokok, yang kegiatan 2.5. Tadi kan Ustaz bilang kalau kalimat perintah atau kalimat imperatif itu dia menggunakan tanda seru. Ya kan? Tanda seru. Contoh iklannya kan ini dia, aksi simpatik, hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Ada di akhirnya ada tanda seru kan? Di halaman 39. Itu. Kalau kalimat imperatif itu berarti dia berupa larangan.
Kalau misalnya di SPBU biasanya ada tanda dilarang merokok. Lalu kalau misalnya di puskesmas atau apapun itu dia juga kan biasa ada dilarang merokok, jauhi narkoba dan lain-lain. Biasanya pakai tanda seru. Sekarang masuk yang ketiga. Sampai sini ada yang kurang paham? Paham ya? Sekarang yang tiga. Yang tiga itu yang C, berima. Berima. Rima ini dia artinya itu pengulangan nada. Biasanya rima ini digunakan dalam pantun ataupun puisi biasanya. Cuman kalau di iklan juga ada. Maksudnya berima ini dia pengulangan nada dalam kata. Contohnya kalau misalnya di dalam pantun, kalau dalam pantun biasanya kalau di pantun itu dia bersajak A B itu maksudnya berima. Kalau dalam iklan contohnya itu seperti di halaman 37. Di buku di halaman 37. Contohnya di kegiatan 2.4 yang iklan yang pertama. Budayakanlah membaca, baca buku, buka dunia. Ya. Budayakanlah membaca, budayakanlah membaca, buka buku, baca buku. Baca buku, buka dunia. Tadi kan dia pengulangan nada, pengulangan kata dalam nada. Contohnya yang ini, akhirannya A. Itu dia, kalau berima. Maksudnya keselarasan katanya. Oke. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Sekarang yang ke 1, 2, 3. Yang keempat. Catat dulu, nanti kalau misalnya siap biar Ustadz. Sudah? Ustadz hapus ya, yang di atas. Yang keempat berarti D. Yang keempat itu dia berkesan positif. Maksudnya yang keempat itu berkesan positif. Maksudnya penggunaan
kalimat yang digunakan harus bernilai positif. Tidak boleh menjelekkan produk orang lain. Karena dia iklan, dia harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh menjelek-jelekan produk orang lain, itu maksudnya. Contohnya kayak di buku ya. Contohnya di buku di halaman 38. Di buku di halaman 38. Itu ada contoh iklan tentang gratis jemput kiriman paket. Berarti dia dia menggunakan kalimat yang positif. Dia lebih mengutamakan kelebihan produknya dibandingkan menjelekkan produk orang lain. Itu kalau untuk jasa. Kalau untuk jasa, contohnya yang lain tuh seperti di halaman 32 juga, membayar pajak, bukti cinta tanah air. Dia ada nilai positif dari iklan tersebut. Yang terakhir, yang kelima nih. Yang kelima. Yang kelima itu dia ringkas dan berisi fakta. Yang kelima. Maksudnya penggunaan bahasanya jangan terlalu panjang. Karena kalau iklan kalimatnya panjang, justru orang bakalan tidak ingat. Lalu berisi fakta dan harus berdasarkan fakta. Contohnya seperti di buku di halaman di halaman 39 tadi juga bisa. Di yang tentang tidak merokok. Hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. Kan benar tuh. Kalau tidak merokok kan hidup lebih sehat dan lebih bermanfaat. Itu materi hari ini. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanyakan ke Ustadz. 9. Coba buka bukunya di halaman 49. Itu ada kegiatan. Ada kegiatan 2.8. Itu ada 3 iklan tuan. Contoh iklannya: dunia indah tanpa narkoba, lalu satukan hati, wujudkan cita-citanya, lalu yang terakhir itu ada ayo cuci tangan pakai sabun. Tadi kan kita udah belajar tentang kaidah kebahasan dari iklan. Di sebelahnya tuh ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 kan.
Lalu ada keterangan di belakangnya. Kalau kolom 1 itu berarti dia berupa kalimat persuasif, kolom 2 dia itu berupa kalimat imperatif, yang ketiga itu berrima, yang keempat berkesan positif, yang kelima itu ringkas. Yang A nih, Hah? yang A nih, Yang A. Tunggu, yang A. Kalau misalnya gini, dibuat tabelnya, tapi kan iklannya nggak mungkin dibuat, nggak mungkin digambar. Tulis aja di contoh iklannya, bikin iklan 1. Berarti kan iklan 1 yang ini. Bikinnya gitu, iklan 1, lalu buat kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Dari iklan ini ada nggak kalimat imperatifnya? Kalau misalnya ada, dicentang aja angka 1. Kalau misalnya nggak ada, berarti dikosongkan. Ada nggak dia kalimat imperatif? Kalau memang ada, dicentang. Lalu kalau udah siap itu, sekarang masuk yang ke B. Makanya tadi Ustaz bilang kalau misalnya nggak siap hari ini, jadikan PR. Di yang B itu ada 2 iklan, iklan 1, iklan 2, ya kan? Lalu ada lagi di bawahnya itu ada tabel lagi. Aspek penilaiannya kepersuasifan, keimperativan, keberiramaan, keberkesanan, dan keringkasannya. Lalu sini ada nilai 1 sampai 4. Nilainya itu dikosongkan aja, nggak usah pakai nilai kita kerjakannya. Nggak usah dipakaikan nilai kerjakannya. Langsung ke keterangan. Dari iklan yang 1 ada nggak dia kalimat persuasifnya? Kalau memang ada, ditulis di keterangannya. Contoh katanya kata yang kata di mananya yang merupakan kalimat persuasifnya. Contohnya kayak buku yang bermanfaat merupakan teman sejati. Oke. Ayo belajar ya. Belajar tanpa sekolah bagaimana seluruh dunia sebagai ruang kelas Anda. Oke. Contohnya kayak iklan nomor 1 itu kan, buku yang bermanfaat merupakan teman yang sejati. Kalau dia ditelaah, itu kan ada kalimat persuasifnya situ. Dia memberitahukan bahwa kita bisa berteman dengan buku. Maksudnya itu supaya rajin membaca buku. Berarti kan dia mengajak si pelajar atau si pembaca iklannya agar rajin membaca buku. Itu maksudnya. Boleh keterangannya gitu. Kalau kepersuasifannya kayak nggak ada iklan 1. Nggak ada kalimat perintah. Di tugas B itu langsung bikin aja aspek penilaiannya sama keterangan. Nggak usah bikin nilai 1-4, nggak usah dibikin. Kerjain dulu hari ini. Kalau nggak paham ditanya Ustaz lagi. Di buku tulis, nggak boleh di situ kan? Kan ini nggak boleh dicoret kan? Yang A juga bikin buku tulis ya? Iya, yang A sama B. Makanya Ustaz bilang tadi kalau misalnya nggak siap hari ini, dikumpulnya setelah ujian PTS. Hah? Yep. Iya. A dan B. Berarti ini ngumpul yang gelombang 1, ini gelombang 1 gelombang 2? Gelombang 1. Berarti yang ngumpul tugas PTS prakteknya ini cuma gelombang 1? Yang gelombang 2 belum ya? Jadi kalau untuk gelombang 2-nya dikumpul hari besok dikumpul ya. Sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.